Manajerial ya. Anda merupakan seorang manajer pada sebuah perusahaan. Sudah beberapa bulan ini ada salah satu karyawan yang tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan cenderung menghambat aktivitas di perusahaan. Banyak pekerjaan yang tertunda karena harus menunggu dia menyelesaikan pekerjaannya. Terkadang setelah ditunggu pun hasilnya sangat buruk. Padahal Anda sudah memastikan bahwa beban kerja karyawan tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur perusahaan. Perusahaan pun telah memberikan kesempatan beberapa kali untuk perbaikan dan memberi pelatihan. Namun setelah diamati tidak ada perubahan sama sekali. Nah, yang Anda lakukan, A memberi kesempatan terus sampai dia bisa berubah menunjukkan performa terbaiknya, mesti akan mengganggu kinerja perusahaan. Yang B memberikan kesempatan karena setiap karyawan berhak atas hal tersebut. Yang C terpaksa mencari penggantinya agar kinerja perusahaan kembali membaik. Yang D memberhentikannya dan memastikan semua keputusan saya terdokumentasi. Dan yang E memberhentikan karyawan yang bermasalah tersebut karena tidak bekerja dengan baik. Jawaban yang tepat adalah yang D ya, jelas ya di sini kita berhentikan dan ada buktinya. Pembahasan lengkapnya, topik kemampuan menggerakkan dan mengordinir orang lain. Nah, sebagai atasan kita harus mampu mengordinir bawahan, memberikan kesempatan untuk perbaikan dan pelatihan, namun jika tidak ada perubahan maka seorang atasan harus tegas, karena atasan juga punya tanggung jawab terhadap kemajuan perusahaan yang dikelolanya. Next, kita bahas soal yang ke-7. Di divisi tempat Anda bekerja sedang terjadi sebuah masalah yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Anda sebagai atasan sudah mencoba untuk berpikir dan memandang masalah tersebut secara objektif dan menganalisis setiap karyawan yang dapat terpengaruh atas masalah tersebut. Kemudian yang Anda lakukan, A. Meminta mereka untuk berpartisipasi lebih baik lagi dan patuh terhadap semua kebijakan yang akan diambil. Yang B. Menyuruh mereka mematuhi semua kebijakan dan meminta penyelesaian dari masalah tersebut. C. Meminta masukan dari mereka dan membuat keputusan secepatnya agar dipatuhi semua karyawan divisi. Yang D. Membuat keputusan secepatnya dan memberitahu karyawan divisi akan hal tersebut agar tidak kaget. Yang E. Meminta masukan dari mereka, melakukan revisi seperlunya, dan kemudian mengajak mereka turut mengimplementasikan rencana yang telah disepakati bersama. Nah, maka jawaban yang tepat di sini ya, kaitannya dengan berpikir dan memandang masalah secara objektif dan menganalisis. Jawabannya adalah yang E ya. Meminta masukan dari mereka, melakukan revisi seperlunya, dan kemudian mengajak mereka turut mengimplementasikan rencana yang telah disepakati bersama. Nah, pembahasannya seperti ini. Ya, topik kemampuan menggerakkan dan mengkoordinasi orang lain sebagai atasan harus melibatkan bawahan. Tetapi keputusan tetap ada di tangan kita. Memberikan pemahaman dan bagian dari kelompok kita harus saling terbuka, saling bertanggung jawab dan memiliki kesadaran serta selalu mengkomunikasikan setiap ada permasalahan. Nah, ini adalah sifat dari kepemimpinan. Ada hubungan dengan atasan dan bawahan. Kita bahas soal yang ke-8. Anda diminta atasan Anda untuk menyelesaikan sebuah masalah di dalam pekerjaan karena atasan Anda menilai Anda karyawan yang paling mampu mengatasinya dengan baik dan efektif. Namun ketika di tengah jalan penyelesaian yang Anda berikan terhadap permasalahan tersebut sedikit kurang optimal untuk memberikan solusi terbaik seperti yang diharapkan perusahaan yang Anda lakukan, ya saya akan berubah semua solusi yang ada dan saya akan berubah semua solusi yang ada dan membuat penyelesaian baru. Yang B, saya meminta atasan untuk memberikan saya waktu lebih untuk memikirkannya. Yang C, saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut. Terkadang, modifikasi kecil sudah cukup. Yang D, mengembalikan tugas tersebut kepada atasan untuk dilimpahkan kepada karyawan lain. Yang E, memikirkan cara yang paling efektif dari penyelesaian sebelumnya. Jawaban yang tepat adalah yang C ya. Saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut.
Terkadang modifikasi kecil sudah cukup. Nah, pembahasannya seperti ini. Topik kreativitas dan inovasi mampu memikirkan hal-hal kreatif dan imajinatif untuk melakukan perbaikan pada sebuah proses sehingga mendapatkan hasil terbaik. Tidak harus berubah, tapi melakukan modifikasi sehingga apa yang menjadi tujuan dapat tercapai. Next, kita bahas yang nomor 9. Beberapa hari terakhir ini di kantor Anda sedang disibukkan dengan banyaknya deadline pekerjaan yang harus diselesaikan secepatnya ya. Sehingga setiap komponen perusahaan diminta untuk memberikan kemampuan terbaiknya agar bagi perusahaan. Karena jika ada pekerjaan yang tertunda akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Namun, ada beberapa karyawan yang datang kepada Anda bercerita dan mengeluhkan beberapa hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Nah, sikap Anda, saya selalu terbuka terhadap setiap karyawan untuk berkeluh kesah kapanpun mereka membutuhkannya. Yang B, hal tersebut harus dibatasi karena dapat mengganggu kinerja perusahaan. C, selalu bersimpati dan memberikan nasihat dan solusi yang paling baik terhadap setiap masalah mereka. D, bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tepat memprioritaskan kepentingan perusahaan. E, saya akan selalu baik kepada setiap karyawan di perusahaan dan dapat menjadi teman curhat mereka setiap waktu. Nah, di sini adalah problemnya adalah kemampuan terbaik ya. Kemampuan terbaik di sini atasan dengan bawahan ya. Hubungan secara kinerjanya seperti apa. Nah, jawabannya adalah yang D. Bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Profesionalitas di sini ya. Nah, pembahasannya topik orientasi kepada orang lain. Nah, dengan menunjukkan itikat baik, empati dan kepedulian terhadap sesama, namun sesuai dengan kapasitas yang dimiliki dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan Anda, berbuat baik dan kerjaan tetap jalan. Next, soal yang ke-10, masih manajerial. Anda telah bekerja sesuai dengan SOP, standar operasional ya, yang perusahaan berikan kepada setiap karyawan dengan jelas. Sudah terdokumentasi sebagai panduan bagi setiap karyawan dalam bekerja dan setelah menerapkannya setiap hari dengan baik. Namun, terkadang ada kondisi di mana sebuah masalah yang timbul tidak dijelaskan, bahkan tidak ada di dalam SOP yang perusahaan berikan. Nah, yang akan Anda lakukan ya, tetap mengikuti SOP yang ada meskipun pekerjaan selesai jadi sangat lama dan mengganggu kinerja. Yang B, meminta bantuan kepada rekan karyawan yang lain untuk dicarikan solusi terbaik. Yang C, melihat dari kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. Yang D, menyuruh atasan untuk mereview kembali SOP yang ada agar karyawan dapat bekerja dengan baik. Yang E, memikirkan penyelesaian yang sekiranya cocok dan bisa saya kerjakan sesuai kemampuan saya dan misi perusahaan. Nah, mana nih untuk jawaban yang tepat? Yang tepat adalah yang C ya. Melihat dari kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. Nah, pembahasannya, topik kemampuan bekerja mandiri dan tuntas menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap pekerjaan dengan tidak menyalahi tujuan perusahaan dan menyelesaikan pekerjaan secara cepat.